Selamat sore, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Rabu 24 Desember 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah persiapan Natal saat ini. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Ibadah persiapan Natal di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari ini, Rabu 24 Desember 2025, jam 4 sore dan jam 7 malam. 2. Ibadah Natal pertama di Gereja Maranatha, Kamis 25 Desember 2025, dilaksanakan hanya satu kali jam 9 pagi. 3. Ibadah Natal kedua di Gereja Maranatha, Jumat 26 Desember 2025, dilaksanakan hanya satu kali jam 9 pagi. 4. Ibadah Minggu 28 Desember 2025, jam 9 pagi dan jam 6 sore, merupakan ibadah minggu terakhir di tahun 2025, sekaligus peraliran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 4 Januari 2026 mendatang. 5. Ibadah akhir tahun 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2025, jam 4 sore dan jam 7 malam. 6. Ibadah Tahun Baru Kamis 1 Januari 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali jam 9 pagi. 7. Ibadah Perjamuan Kudus Minggu 4 Januari 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali jam 9 pagi dan pada jam 6 sore ibadah minggu pertama. 8. Ibadah persiapan Natal saat ini dilayani oleh Pendeta Emeritus M.M. Hendriks Ririmase. 9. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Peniel dan Majelis Jemaat GPM Getsemani. 10. Pembacaan Alkitab terjemahan baru 2 dari Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. 11. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini trio Irene dan Valentino Laisila. 12. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian pelengkap Gedung Jemaat nomor 127 ayat 1, 2, dan 3. 13. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Gedung Jemaat nomor 91. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah persiapan Natal saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 24 Desember 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta A. Titiah Hilewa KBSI MSI Sekretaris. Saudara-saudari warga jemaat, malam kejadian sudah dekat. Mari siapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat melalui ibadah persiapan jalan Natal Kristus. Tuhan memberkati kita semua.
ibadah kita. Penebus kita adalah Tuhan, telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Betapa indahnya wajah-wajah penuh sukacita yang setia menantikan Sang Raja Damai. Maka ibadah persiapan Natal ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Natal semakin dekat. Kami anak-anak pasti sangat bergembira merayakan Natal Kristus. Ya, kami pun bersyukur karena dapat memasuki Natal kali ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan yang melindungi dan menyertai kami, orang-orang muda. Suatu kemurahan dari Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena kerinduan kami adalah memasuki Natal Kristus bersama anak cucu kami dengan penuh kebahagiaan. Maka marilah dengan penuh sukacita kita memuji kebesaran dan kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungannya bagi kita. Allah Maha Tinggi, ada
Saudaraku, kita semua punya harapan agar dapat memasuki Natal dengan hati penuh damai dan sukacita. Maka marilah teduhkan hati, bersihkan pikiran, dan hilangkan segala perkara yang dapat menghambat hadirnya damai dan cinta kasih di dalam hidup kita. Ingatlah bahwa karena dosa-dosa kita, Yesus datang ke dunia. Kami adalah orang-orang yang mungkin terlupakan oleh dunia. Kami yang hanya bisa mendengar tapi tak mungkin melihat. Kami yang hanya bisa menatap dalam kesunyian dan tak sempurna mengucap kata. Kami yang lahir dengan fisik yang tak lengkap dianggap berbeda di mata banyak orang. Tapi kami pun rindu memasuki Natal dengan damai dan sukacita. Meski mungkin kami jauh dari kepedulian dan perhatian. Agar kita semua bisa merayakan Natal dengan penuh damai, mari kuduskan diri di hadapan Tuhan. Akuilah bahwa kita sebenarnya bukanlah insan yang sempurna. Kita semua butuh cinta kasih Allah yang mengalirkan rohnya yang kudus agar damai yang sejati dapat terasa dalam menyambut Sang Juru Selamat. Tuhan adalah terang dan keselamatanmu. Kepada siapakah kamu harus takut? Tuhan adalah benteng hidupmu. Terhadap siapakah kamu harus gemetar? Janganlah takut, karena di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Percayalah bahwa Yesus Kristus Juru Selamat kita, Dialah Immanuel. Kita berdiri. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankannya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya pasal 52, Yesaya pasal 52 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Yesaya 52 ayat 7 dan berakhir pada ayat yang ke-10. Tetapi sebelum kami berdoa membaca firman Tuhan di saat ini, mari terlebih dahulu kami berdoa. Bapa Sang Putra Natal, di saat ini kami selaku umat-Mu datang menghadap kekudusan-Mu. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon kiranya Bapa mau datang, artikan firman ini bagi kami, supaya firman yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan apa kata sabda firman-Mu. Amin. Yesaya 52 ayat 7 dan berakhir pada ayat yang ke-10 dengan perikop kabar baik bagi Sion. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Dengarlah para pengawalmu mengangkat suara, mereka bersama bersorak-sorai sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat. Tuhan kembali ke Sion, bergembiralah bersorak-soraklah bersama-sama. Hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat semua yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore dan shalom. Selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Natal besok. Dan saya kira secara fisik semua persiapan di rumah untuk sambut tamu-tamu besok itu sudah ready ya. Ibu-ibu pasti kerja keras. Dan itu wajar, merayakan Natal itu wajar. Sebab Natal merupakan perayaan setahun sekali.
Dan oleh karena itu harus dirayakan. Apalagi saya lihat banyak sekali tamu yang datang dari luar-luar. Jauh-jauh sampai dari Belanda semua. Kita lihat di jalan-jalan banyak banget nih orang-orang Belanda di sini. Sebab mereka mau datang merayakan Natal dengan keluarga mereka. Jadi semoga perayaan Natal besok menjadi perayaan yang menyenangkan saudara-saudara semua dan kita semua. Tapi saya mau bilang satu hal juga. Bahwa Natal punya makna yang lebih dalam dari sekedar kumpul-kumpul untuk berpesta dan bersuka cita secara fisik. Sebab Natal yang sebenarnya adalah perayaan cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang sempurna. Cinta kasihnya kepada dunia ini dan kepada kita semua. Dan karena itu Tuhan yang Maha Kudus itu, Tuhan yang Maha Tinggi itu, Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Kasih itu berkenan datang ke dunia. Dunia yang kita harus akui penuh kejahatan, penuh kekacauan, penuh kekerasan, rendah dibanding dengan Tuhan yang tinggi itu. Dan Dia datang untuk membebaskan kita dari semua kejahatan itu. Agar supaya damai yang dibawanya, keselamatan dan cinta kasih yang dibawanya itu bisa mengubah dunia yang kacau balau ini menjadi dunia yang lebih baik, lebih adil, lebih bermartabat, lebih bersaudara, lebih penuh cinta kasih satu kepada yang lain. Itu maksud Tuhan datang ke dunia ini. Saudara lihat apa yang terjadi lewat televisi, apa yang terjadi di Sumatera dan Aceh, hancur lebur. Orang-orang menderita. Juga di banyak tempat yang lain, di Papua, di Gaza, perang antara Palestina dan Hamas dan Israel. Tapi juga dekat-dekat kita sini, Kariu versus Pelau belum selesai sampai sekarang. Masih hidup dalam ketakutan. Masih Hulan versus desa tetangganya. Hunut durian patah. Dan bukan itu saja saudara-saudara. Di Maluku ada banyak sekali orang yang berkekurangan. Kita tahu Maluku ditempatkan pada urutan keempat termiskin di Indonesia. Itu berarti ada banyak sekali saudara-saudara kita yang hidup di dalam kekurangan. Dan itu tidak ada damai sejahtera di mereka. Saya membaca laporan-laporan dari PGI dan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Mereka bekerja bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang peduli bencana di Aceh dan Sumatera. Dan laporan itu bilang orang-orang di sana menderita sekali. Hidup di dalam ketakutan. Akankah terjadi ulang peristiwa ini? Itu tanda-tanda bahwa orang-orang ini memang menderita sekali. Itu ciri-ciri orang yang jiwanya luka karena pengalaman-pengalaman yang luar biasa penuh penderitaan itu. Dan semua korban,
baik karena kekerasan, baik karena ketidakadilan, baik karena bencana, semua mengalami luka jiwa dan menderita. Tidak punya damai sejahtera. Dan Tuhan melihat keadaan kita semua dan khususnya saudara-saudara yang lagi menderita ini. Dan Tuhan bilang, kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa dunia ini harus terjadi seperti begini? Harus diubah. Tidak bisa dibiarkan begini terus. Dan kedatangannya ke dunia adalah untuk itu. Membawa damai sejahteranya ke tengah-tengah dunia, agar mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Tetapi Tuhan yang bisa kerja sendiri, saudara-saudara. Tuhan butuh ketemu semua. Saudara dan saya, laki-laki dan perempuan, pendeta dan majelis jemaat, warga jemaat, kita semua Tuhan butuh untuk menyebarkan cinta kasih-Nya dan damai sejahteranya di tengah-tengah dunia yang hancur lele ini. Saudara-saudara, Yesus ketika dia datang untuk mengabarkan kabar selamat damai sejahtera itu, dia panggil murid-murid yang setia kepadanya. Dan karena itu berita kabar sukacita itu datang sampai di Ambon, sampai di Seram, sampai di Buru, sampai di mana-mana. Tuhan Allah ketika mau membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, dia memanggil Musa dan Harun dan Miriam. Ketika mereka harus dibawa keluar dari Babel, pembuangan Babel, dia memanggil Raja Kores, Raja Persia untuk mengeluarkan mereka. Dan oleh karena itu mereka bisa keluar dan pulang ke Sion. Dan di sore ini dan di malam ini, di mana-mana di GPM, malam persiapan, Tuhan memanggil kita semua lewat firman ini. Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat damai sejahteranya. Dan untuk mengubah diri kita dan keluarga kita dan jemaat kita dan gereja kita dan masyarakat kita menjadi orang-orang yang memiliki damai sejahtera. Dan meninggalkan semua kecenderungan-kecenderungan kejahatan dan penghancuran dan keserakahan itu. Dan karena itu, kalau malam ini kita berdoa, biasanya kita berdoa jam 12 malam, toh keluarga-keluarga kumpul dan berdoa. Berdoalah untuk diri kita sendiri. Berdoalah untuk keluarga kita. Dan minta Tuhan tolong kita semua, agar supaya hidup kita dibarui. Agar kita bisa hidup dengan baik, dengan penuh cinta kasih kepada sesama kita manusia, tapi juga kepada sesama kita makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dan bukan kita menjadi orang-orang yang justru membawa susah dan derita bagi sesama kita. Itulah damai sejahtera yang Tuhan mau kita bikin, saudara-saudara, di hari Natal dan hari-hari hidup kita. Tuhan tidak mau kita sekedar menyanyi damai di bumi pada hari Natal saja, tidak. Tuhan mau hidup kita betul-betul menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera nyata di dalam hidup nyata kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, damai itulah yang Tuhan inginkan terjadi di tengah-tengah dunia yang kacau ini. Dan semoga
hari ini pelajaran pertama dari teks ini membuat kita semua sadar bahwa aku punya tugas dari Tuhan, dari Tuhanku, untuk menjadi alat damai sejahtera. Dan aku berdoa kepada Tuhan supaya aku dimampukan untuk melakukan itu. Dalam teks ini, Yesaya 52 ayat 7-10, kita baca tentang orang-orang Yehuda atau orang-orang Israel Selatan yang baru pulang dari pembuangan Babel. Dan mereka bersorak-sorai penuh sukacita, menantikan kedatangan Tuhan, pemerintahan Tuhan di Sion, di Yerusalem. Ini saudara-saudara adalah suatu nyanyian pembebasan. Nyanyian penuh pengharapan. Inti dari lagu ini adalah Tuhan akan datang dan memerintah di tengah-tengah kita di Sion. Mereka memang menyanyi di saat Sion sedang hancur. Puing-puing berserakan di mana-mana. Kota Sion hancur, bait suci juga hancur, semua hancur. Tapi mereka bersuka cita, saudara-saudara. Dihancurkan oleh Babel dalam perang antara Yehuda dan Babel, hancur sama sekali. Tapi mereka bersuka cita, saudara-saudara, sebab mereka yakin seyakin-yakinnya. Kalau Tuhan yang memerintah, maka damai sejahtera akan kembali ke Sion. Puing-puing dan reruntuhan itu akan ditegakkan kembali. Tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan-kebijakan politik ekonomi yang menjerumuskan bangsa seperti yang dilakukan oleh raja-raja Yehuda tempo dulu. Membawa mereka semua masuk ke dalam pembuangan Babel, tawanan-tawanan perang. Yang mereka percaya di Sion dalam pemerintahan Allah akan ada masa depan yang baru, masa depan yang penuh damai sejahtera. Sion akan menjadi tempat di mana rasa persaudaraan antar manusia dan persaudaraan antar manusia dengan ciptaan lainnya akan berkembang. Sebab Allah adalah sumber cinta kasih dan sumber dari rasa persaudaraan antar manusia dan dengan sesama ciptaan. Sion juga akan menjadi tempat di mana semua saling berbagi hidup, berbagi beban, berbagi berkat dari Tuhan. Dibagi sama rata, dibagi sama rasa. Semua harus dapat bagian. Seperti halnya ketika dia membagi mana di padang gurun ketika orang-orang Israel lapar. Semua ambil, masing-masing ambil secukupnya. Jangan ada yang ambil lebih banyak, sebab nanti yang lain tidak dapat. Dan kalau siapa ambil lebih banyak, maka yang banyak itu, yang kebanyakan, yang berlebihan itu akan busuk. Itu hukum yang Tuhan tetapkan dulu di padang gurun bagi umatnya. Allah juga adalah Allah yang peduli kepada umatnya, menyertai mereka di saat-saat mereka sangat susah. Di Babel jadi tawanan, tapi Allah ada di situ bersama mereka. Dan dia yang membawa mereka keluar dengan menggunakan Kores. Saudara-saudara,
Inilah contoh pemerintahan Allah yang dinantikan oleh umat itu. Sayangnya saudara-saudara, manusia kembali pada jalan-jalannya sendiri. Dan kita tahu kehancuran yang sedang terjadi di Gaza karena Israel punya kekejaman. Tapi kita tidak boleh ikut itu. Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang memberi kepada kita ajaran-ajaran tentang cinta kasih. Dia bersedia mati di salib untuk memberi kepada kita semua hidup baru. Dan oleh karena itu saya kira nyanyian sukacita dan nyanyian pengharapan yang dinyanyikan oleh para mantan tawanan Babel itu harus juga menjadi nyanyian kita semua. Nyanyian gereja ini, nyanyian daerah ini, nyanyian bangsa ini, nyanyian seluruh dunia. Biarlah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus juga memerintah dunia ini dan memerintah di Indonesia dan di Maluku supaya damai sejahteranya dan keadilannya ditegakkan di tengah dunia. Dan para pemimpin dunia dan para pemimpin bangsa ini dan para pemimpin di daerah ini semuanya mendengar kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan dan damai sejahteranya. Di ranah manapun kita mengabdi, kita harus membuka diri untuk dipimpin oleh Tuhan yang datang. Supaya kita semua memberlakukan kehendak Tuhan dan bukan bikin iko mau saja. Karena saya berkuasa saya boleh bikin seperti begitu. Jadi kalau saya bilang tadi, biarlah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus memerintah juga di Indonesia, saya tidak bermaksud untuk bicara tentang kristianisasi saudara-saudara. Tetapi saya sedang berbicara tentang nilai-nilai kebaikan dan damai sejahtera dan ketulusan dan kerendahan hati yang inherent di dalam kekristenan. Juga di dalam agama-agama lain. Harus digunakan. Harus memberi pengaruh buat hidup kita. Sebab kita butuh transformasi saudara-saudara. Dari dunia yang penuh keserakahan, cinta kuasa dan cinta uang yang adalah mamon itu berujung pada penghancuran habis-habisan manusia dan sumber daya alam. Kita harus berubah menjadi dunia yang lebih cinta kepada Tuhan dan lebih cinta kepada hidup. Hidup sesama dan hidup makhluk-makhluk lain. Dan oleh karena itu saudara-saudara, hari ini juga harus menjadi hari permenungan kita. Supaya hidup kita jadi berkat bagi sesama kita, bagi dunia ini. Semua orang Kristen, semua pemimpin Kristen, semua warga masyarakat Kristen harus berubah. Harus dengar kepada Tuhan, harus taat kepada Tuhan. Supaya Tuhan tersenyum melihat kita. Gaya hidup kita, gaya kerja kita, gaya memimpin kita, gaya studi kita. Dan bukan dia melihat kita semua. Biarlah juga firman yang kita baca hari ini menjelang Natal ini mengingatkan kita selalu untuk kembali kepada Tuhan. Agar kembali juga kepada jati diri kita sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan.
agar biarlah Natal kita hari ini menjadi Natal yang penuh sukacita, tetapi sekaligus Natal yang bermakna, sebab kita disadarkan oleh firman-Nya. Sebab seperti Kores, Raja Persia itu, kita semua juga sedang dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil malam ini untuk sadar bahwa kita bertanggung jawab untuk kesejahteraan sesama kita. Ketua selalu bicara tentang koinonia atau ini akan. Kita harus sadar kita bertanggung jawab untuk hidup, untuk damai sejahtera, untuk keadilan bagi sesama kita. Karena itu, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan sesama kita, lakukanlah. Jangan tahan-tahan hati, jangan tutup tangan. Dan ingatlah apa yang dibilang di dalam Matius 25. Anak manusia itu akan berkata, apapun yang kau lakukan bagi saudaramu yang paling hina itu adalah perbuatanmu untuk aku. Tuhan tolong kita semua. Selamat merayakan Natal. Natal yang saling berbagi, Natal yang penuh sukacita besok dan seterusnya. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata begini, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, hitan daging, dan hidup yang kekal. Saya persilakan sekarang Saudara Valentino Laisela yang akan memuji Tuhan dengan lagunya. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Semoga bagian yang kita bawakan di sore hari ini bisa menjadi berkat dan kekuatan untuk kita. Bergema di Efrata, sambut kelahiranmu
Sang penebus dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi kita semua. Kau dijaga oleh ayah dan bunda, berselimut kain lampu yang kumar. Sang juru selamat, Putra Allah yang kudus, yang datang ke dunia tebus dosa manusia. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi kita semua. Engkaulah Tuhanku yang telah datang, bebaskan kami dari segala dosa dan celah. Engkau datang dalam segala kebesaran-Mu Yesus. Kaulah Putra Tunggal Allah, Putra Natal Bapa yang kudus. Oh, Kau dijaga oleh ayah dan bunda, berselimut kain lampu yang kumar. Sang juru selamat, Putra Allah yang kudus, yang datang ke dunia tebus dosa manusia. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi kita semua. Engkaulah Tuhanku yang telah datang, bebaskan kami dari segala dosa dan celah. Engkau datang dalam segala kebesaran-Mu Yesus. Kaulah Putra Tunggal Allah, Putra Natal Bapa yang kudus. Engkaulah Tuhanku yang telah datang, bebaskan kami dari segala dosa dan celah. Engkau datang dalam segala kebesaran-Mu Yesus. Kaulah Putra Tunggal Allah, Putra Natal Bapa yang kudus. Kaulah Putra Tunggal Allah, Putra Natal Bapa yang kudus. Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Untuk itu, marilah kita memberi persembahan syukur sebagai tanda syukur kita
karena Allah yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang menyelamatkan kita.
mari kita berdoa. Dengan sukacita kami kembali menaikkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu Tuhan, karena atas cinta, kasih dan berkat yang Kau curahkan bagi kami, sehingga dalam kesempatan kebaktian persiapan Natal di gedung gereja Maranatha ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan-persembahan syukur yang boleh kami bawa dari bilik rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Tuhan terima, Tuhan berkati persembahan ini, dan Tuhan bantu kami untuk dapat mengelolanya demi dan untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengar puji-pujian dari trio Irena. Dan setelah itu ada video pesan Natal MPH Sinode GPM yang akan ditayangkan. Yesus lahir bagi kita. Selamat Natal, selamat Natal, Yesus Kristus Raja mulia. Selamat Natal, selamat Natal, damai kasih tak berakhir. Hati bersyukur penuh sukacita,
Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan pelayan dan seluruh warga gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara, salam damai Natal bagi saudara semua. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, malaikat menyampaikan kabar sukacita ini kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Sampai pada saat ini, kasih Allah yang ajaib itu terus membuat kita heran dan tak henti-hentinya bersyukur. Sebab firman Allah yang kekal itu sungguh telah menjelma di dalam Yesus Kristus, berdiam di antara kita, dan berbicara kepada kita semua, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, kecil dan besar, bahkan kepada seluruh dunia, bahwa Allah mengasihi kita. Kita yang semula berjalan dalam kegelapan, telah melihat terangnya. Kita yang dahulu berdiam dalam kekelaman, kini disinari terang Tuhan. Terang itulah yang menuntun gereja Protestan Maluku melintasi ombak dan gelombang zaman tanpa pernah tenggelam. Hanya oleh pertolongan Tuhan, kita dapat melaksanakan tugas dan panggilan sepanjang tahun 2025, termasuk pergumulan besar dalam persidangan ke-39 Sinode Gereja Protestan Maluku. Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi sebagai gereja, Allah tetap memelihara kita, meneguhkan langkah kita, dan memperbaharui semangat kita untuk tetap setia melayaninya. Pada penghujung tahun ini, Gema Lonceng Gereja memanggil kita memasuki Natal Kristus sekali lagi. Bukan sekedar tradisi atau perayaan, melainkan peristiwa ilahi yang sungguh terjadi di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat. Kita dipanggil untuk mengalami bahwa Natal Kristus menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Damai sejahtera yang dianugerahkan Allah dalam Yesus Kristus bukanlah damai yang bergantung pada dunia yang tak menentu di luar sana, melainkan damai yang berakar di dalam hati orang-orang percaya. Kepada setiap pribadi warga gereja Protestan Maluku, dalam kasih kami menyampaikan pesan ini. Jadikanlah Natal Kristus sebagai kesempatan berharga untuk membuka hati bagi kehadiran Allah yang mendamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Natal Kristus adalah tindakan ilahi yang mengubah segalanya. Hati yang terluka dipulihkan, hati yang cemas ditenangkan, dan hati yang lemah diteguhkan. Itulah hati yang didamaikan dengan Allah. Karena itu, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kepada keluarga-keluarga Gereja Protestan Maluku, dengan penuh kasih kami menyampaikan pesan Natal ini. Jadikanlah rumah tangga saudara sebagai tempat pertama di mana damai sejahtera Kristus bertumbuh dan berbuah. Di tengah tekanan hidup, kesibukan, dan semua yang mengusik ketenangan,
biarlah setiap keluarga kembali menempatkan Kristus di pusat hidupnya. Meja sembayang dan piring nasar, tempat di mana kehidupan keluarga selalu saudara-saudara gumuli. Biarlah tetap menjadi tanda peringatan bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan saudara dan seisi rumahmu. Dan hanya kepada Allah saja saudara-saudara sekeluarga beriman. Di meja makan, juga dalam pertemuan dan ibadah keluarga besar, pancarkanlah damai. Jadikanlah Natal Kristus sebagai kesempatan untuk berdamai satu dengan yang lain. Jagalah kekudusan rumah saudara, agar tidak menjadi cemar oleh kemabukan dan pesta pora yang sia-sia, supaya damai sejahtera Kristus tetap memenuhi rumah saudara-saudara. Kepada seluruh pelayan Gereja Protestan Maluku yang melayani di 34 klasis dan 770 jemaat, damai Kristus memanggil kita untuk percaya bahwa Allah berjalan bersama kita. Damai itulah yang meneguhkan langkah kita dalam menjalankan tugas dan panggilan gereja di tengah dunia yang terus berubah. Gembalakanlah umat Tuhan dengan hati yang lembut. Rangkulah mereka dengan kasih yang memulihkan. Dan tuntunlah mereka dengan hikmat dari Tuhan. Berdirilah teguh dalam doa dan pergumulan, dalam suka maupun duka, bersama umat yang Tuhan percayakan kepada kita. Rekan-rekan pelayan dan seluruh warga Gereja Protestan Maluku yang kami kasihi. Damai sejahtera Natal adalah suara Allah yang memanggil gerejanya untuk terlibat merawat alam, membangun solidaritas lintas komunitas, merangkul perbedaan, dan dengan segenap hati memberi diri berjuang bersama mereka yang lemah dan terluka. Karena itu, ketika kita merenungkan peristiwa Natal Kristus, di mana Sang Bayi Kudus harus dibaringkan di dalam palungan karena tidak mempunyai tempat, kami juga mengingatkan dengan penuh kasih umat Tuhan di Maluku dan Maluku Utara yang harus merayakan Natal di tempat-tempat pengungsian dan di rumah-rumah sementara akibat sengketa dan bencana. Kiranya Yesus Kristus yang datang dalam kesederhanaan itu menguatkan langkah mereka, meneguhkan hidup mereka, dan menyertai pemulihan yang masih harus diperjuangkan bersama. Doa kita juga bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di Papua, serta di tempat-tempat yang lain. Biarlah kasih setia Tuhan menguatkan mereka di dalam pergumulan. Kami juga mengingat jemaat-jemaat yang jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan yang memadai. Orang-orang yang sakit tanpa punya banyak pilihan. Anak-anak sekolah di pegunungan, juga di pulau-pulau kecil yang merindukan kehadiran guru. Serta semua orang yang bergulat dengan segala bentuk keterbatasan dan tantangan hidup di laut pulau. Kiranya Yesus Kristus merangkul dan menguatkan semua. Dan biarlah gereja terus hadir sebagai terang yang bercahaya.
lepas dari segala keterbatasan yang ada. Sejak zaman leluhur, Allah telah mengaruniakan kepada kita tanah, hutan dan laut yang berlimpah kekayaan. Karena itu kepada para pemimpin di daerah, para raja, kepala desa, dan para pemuka negeri, kami menyerukan panggilan untuk menjaga anugerah ini dengan takut akan Tuhan, memelihara keadilan, menjunjung adat yang membawa kehidupan, serta mengelola segala yang dipercayakan itu bagi kesejahteraan bersama. Akhirnya, kepada rekan-rekan pelayan dan seluruh warga gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara, kami mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2025 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2026. Kiranya damai sejahtera Allah dalam Putranya Yesus Kristus memenuhi hidup kita dan menuntun perjalanan gereja Protestan Maluku untuk senantiasa menjadi pembawa damai. Saudara-saudara jemaat semua, marilah kita tundukkan kepala kita dan kita angkat hati kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Doa ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Engkau yang datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami dari berbagai kejahatan dan dosa. Engkau mengasihi kami dan menghendaki agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan supaya kami menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, dan makhluk-makhluk ciptaan-Mu yang lainnya. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan kasih setia-Mu bagi kami sepanjang hidup kami sampai dengan saat ini. Kami percaya dan bersyukur karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mungkin hidup sampai sekarang ini karena berbagai tantangan yang kami hadapi di dalam hidup. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah rasa syukur kami. Kami berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara yang menghadapi Natal ini dengan penuh sukacita, dengan penuh bahagia, dengan berbagai kecukupan. Dan kami mohon Tuhan sertai mereka senantiasa, dan biarlah mereka selalu membiarkan hati mereka terarah kepada Tuhan dan mensyukuri berkat-berkat-Mu, agar supaya mereka juga bisa membawa berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Kami ingat saudara-saudara kami yang menderita karena berbagai tantangan hidup. Saudara-saudara di Sumatera dan Aceh, di Papua, saudara-saudara yang juga berkekurangan, saudara-saudara yang mengalami penganiayaan di rumah, di tempat kerja, khususnya anak-anak dan para perempuan. Kami ingat juga saudara-saudara yang masih hidup dalam ketakutan akibat berbagai tekanan di sekitar hidup mereka. Kami mohon ya Tuhan, kiranya mereka tidak pernah berputus asa, tetapi berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan sedang bekerja melalui berbagai pihak, melalui pemerintah, melalui gereja,
melalui teman-teman, dan biarlah pada waktunya mereka boleh merasakan arti damai sejahtera yang berasal dari Tuhan itu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara yang sedih, sakit, hubungan-hubungan dalam keluarga yang retak, saudara-saudara yang berkebutuhan khusus, bapak-bapak, duda, ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, dan kami mohon ya Tuhan, biarlah mereka senantiasa dicukupkan kebutuhannya, dan biarlah Natal ini menjadi saat penuh sukacita, karena Tuhan melawat mereka semua dan memberikan damai sejahtera lewat berbagai hal, lewat berbagai pihak, dan lewat berbagai kesempatan-kesempatan yang baik untuk masa depan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang bergumul bersama untuk masa depan mereka yang lebih baik, untuk usaha-usaha yang mereka lakukan, untuk pekerjaan-pekerjaan di mana kadang-kadang mereka berhadapan dengan tantangan dan masalah. Kiranya Tuhan membimbing mereka senantiasa supaya mereka memperoleh masa depan yang baik sesuai dengan kasih setia Tuhan kepada mereka semua. Kami berdoa untuk para orang tua yang terpisah dari anak cucu mereka karena tuntutan-tuntutan tugas pekerjaan maupun karena studi dari anak-anak di luar daerah maupun di luar negeri, dan kami mohon kiranya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka di saat-saat yang indah seperti ini. Biarlah doa bersama-sama satu dengan yang lain akan senantiasa mempersekutukan mereka di dalam kasih Tuhan senantiasa. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, gereja di seluruh dunia, di Asia, di Indonesia, dengan berbagai denominasinya, juga terkhusus gereja Protestan Maluku dalam tugas-tugas pengabdian pelayanan di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon Tuhan memberkati MPH Sinode GPM, klasis-klasis, ketua klasis dan MPK-nya, di mana-mana. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Tuhan tolong juga para majelis jemaat yang melayani di jemaat-jemaat. Berkati mereka semua ya Tuhan. Khususnya kami berdoa secara khusus untuk klasis Kota Ambon, ketua klasis, sekretaris klasis bersama anggota MPK, para sekbid, para pegawai 21 jemaat di klasis Kota Ambon. Kami mohon ya Tuhan, kiranya gerejamu dan para pelayanmu akan terus menjadi orang-orang yang setia kepadamu di dalam ibadah-ibadah mereka, tetapi juga di dalam pelayanan-pelayanan mereka kepada jemaat dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi semua saudara yang mendukung akta liturgi ibadah persiapan Natal Kristus hari ini, dan kami mohon Tuhan memberkati majelis bertugas dari Jemaat Peniel dan Jemaat Getsemani bersama tim musik Kantoria, multimedia, sound system, pengisi pujian, kolektan, dan tuagama. Tuhan berkati semua pelayanan yang mereka lakukan hari ini, dan biarlah nama-Mu dimuliakan lewat pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengenal kami semua sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai para pemimpin dimanapun, di pemerintahan maupun di
ranah agama, gereja. Engkau kenal kami juga sebagai petugas-petugas di berbagai lapangan kerja. Engkau tahu apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, anak-anak kami cita-citakan juga. Engkau tahu pula apa yang kami risaukan, apa yang kami gumuli, bahkan apa yang kami takutkan di masa depan kami. Dan oleh karena itu kami datang kepadamu menyerahkan seluruh hidup kami di malam ini. Dan kami mohon kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami sesuai kehendak-Mu, karena Engkau lebih mengetahui apa yang kami butuhkan di dalam hidup kami, lebih dari kami mengetahuinya. Karena doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat dipersilakan berdiri. Dan kita akan menerima pengutusan dan berkat. Saudara-saudara kekasih Kristus, waktunya telah dekat. Temukanlah Dia yang akan kita rayakan kelahirannya di dalam hati dan pikiranmu. Temukanlah Yesus bersama keluargamu, sahabatmu, juga siapa saja. Karena semua orang berhak dan layak menerima damai sejahtera dan merasakan kasih Sang Juru Selamat kita. Pergilah bersama kasih Yesus di setiap jalan hidupmu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah sekarang berkat Tuhan. Allah, sumber pengharapan dalam kasih karunia Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberkati dan melindungi saudara-saudara semua dalam pergumulan hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya.